Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Moon in the Day. Drama ini bergenre fantasi romance dan juga time travel gitu yang diperankan oleh Kim Young Dae. Di sini Kim Young Dae memerankan dua karakter. Yang pertama sebagai Han Jun Oh, seorang aktor yang sedang naik daun dan seorang adik yang childish banget, manja banget ke kakaknya. Dan kakaknya juga tipe yang sayang banget nih sama adiknya. Suatu pagi, si Han Jun Oh ini ditemukan pingsan oleh manajernya dan ternyata Han Jun Oh mengidap penyakit tumor jantung atau kanker jantung yang sel-sel kankernya ini udah menyebar ke ventrikelnya. Jadi dilakukan pengobatan itu udah gak bisa, terus dilakukan operasi itu juga gak bisa gitu. Kakaknya gak percaya dong, soalnya kan gak ada gejala apa-apa, kok bisa langsung separah itu gitu. Terus dokternya menyarankan agar Han Jun Oh ini menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang dia cintai, soalnya waktu dia itu udah gak lama lagi gitu, dia bisa mengalami shock kapan aja gitu. Terus ini pas si Han Jun Oh itu lagi syuting, ini baru pulang dari rumah sakit, dia itu langsung syuting, dia langsung merasakan kesakitan, terus pingsan gitu. Posisi dia di dalam mobil, terus mobilnya ini sedang nyala gitu teman-teman. Akhirnya mobilnya terus melaju sampai dia itu nyebur ke sungai Han. Terus ditolonglah sama si cewek ini. Ceweknya ini bernama Yonghwa yang merupakan petugas pemadam kebakaran. Jadi sebelumnya Yonghwa ini juga syuting sama si Han Jun Oh ini. Terus si Yonghwa ini rada histeris soalnya Han Jun Oh ini kan dinyatakan gagal jantung ya, terus dia tuh ngerasa nggak bisa nyelamatin si Han Jun Oh gitu. Dan sebelumnya mereka ini ada cekcok, si Yonghwa ini cekcok sama Han Jun Oh gara-gara Han Jun Oh ini nggak memperhatikan dia gitu, terus nggak bisa-bisa akhirnya si Yonghwa ini marah kan gitu. Terus ini sudah dibawa ke rumah sakit, sudah di CPR berkali-kali, tetap aja Han Jun Oh ini nggak ada respon. Terus mungkin kakaknya kasihan yang ngelihat Han Jun Oh yang kayak kesakitan gitu, akhirnya kakaknya bilang udah berhenti aja gitu. Akhirnya di sini si Han Jun Oh ini dinyatakan meninggal sama dokternya, dan si Yonghwa ini langsung lemes gitu teman-teman, soalnya dia bener-bener ngerasa kecewa dengan dirinya sendiri yang nggak bisa nyelamatin si Han Jun Oh ini. Terus si Yonghwa langsung pingsan, si Han Jun Oh langsung dibawa ke kamar mayat. Terus keluarganya ini udah nyiapin pemakaman buat si Han Jun Oh, tiba-tiba ada roh yang masuk ke tubuhnya si Han Jun Oh. Dan roh ini teman-teman, dia itu obsesi banget ke Yonghwa gitu teman-teman. Dia pas bangun aja tuh langsung nyari si Yonghwa gitu. Si Yonghwa bingung soalnya kan sebelumnya Han Jun Oh ini udah meninggal di UGD dan itu tepat di hadapan dia, kok bisa dia tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Ternyata teman-teman, roh ini nih ada kaitannya dengan Yonghwa, tapi di kehidupan Yonghwa yang 1500 tahun yang lalu gitu. Jadi ini ada backstory tentang cerita mereka. Jadi si cowok ini bernama Doha. Jadi roh yang masuk ke tubuhnya Han Jun Oh itu namanya adalah Doha. Mereka ini dulu terlibat hate relationship gitu. Jadi si ceweknya ini Yonghwa ini dulu bernama Hanrita. Jadi Hanrita ini benci banget teman-teman ke si Doha gara-gara keluarganya si Hanrita ini dibantai semua sama si Doha gitu. Terus si Hanrita mau ngebunuh Doha, tetapi kan ditangkep kan sama Doha, nggak jadi ngebunuh. Terus Doha itu memperlakukan Hanrita dengan sangat baik gitu. Akhirnya si Hanrita ini sedikit-sedikit nih mulai luluh gitu teman-teman. Tapi ya, pada akhirnya ketahuan sama si ayahnya Doha kalau misalnya si Doha itu menyembunyikan Hanrita. Di sini Hanrita itu merupakan anak dari seorang pemberontak gitu. Jadi ayahnya si Doha ini marah, kenapa kamu menyembunyikan anak pemberontak gitu teman-teman. Terus di sini si ayahnya ini nyuruh Doha untuk membunuh Hanrita biar Doha ini bisa dimaafin gitu. Tapi Doha nggak mau ngebunuh Hanrita. Akhirnya si ayahnya ini ngebunuh orang-orang yang ada di sana yang tahu kalau Hanrita itu adalah anak dari pemberontak itu teman-teman. Dan si si Doha ini disuruh menikah dengan Hanrita gitu teman-teman sebagai syarat karena dia nggak mau ngebunuh Hanrita. Terus ayahnya di sini juga rada psikopat teman-teman. Jadi ayahnya ini jahat gitu loh di sini karakternya. Si Doha ini kan terkena panah sakit gitu kan, tapi dia tetap dipaksa untuk perang sama si ayahnya itu untuk memberantas pemberontakan yang lain.
Terus dia benar-benar menjadikan Hanrita ini kelemahannya si Doha. Jadi ketika Doha ini menolak permintaan ayahnya, pasti dia tuh langsung ngancem mau mencelakain Hanrita. Pokoknya hal-hal buruk untuk Hanrita gitu. Akhirnya si Doha selalu nurutin perkataan ayahnya, sampai di sini dia itu down terus pingsan gitu. Terus Tabib sampai bilang kalau misalnya Doha ini terlalu banyak bekerja keras, soalnya kan luka yang sebelumnya yang akibat panah itu belum sembuh, tapi dia udah berperang lagi, makanya dia tuh demam dan ini nggak tahu kapan dia bisa akhirnya bangun. Si Hanrita ini ngerawat Doha semalaman. Si Hanrita ini sebenarnya udah ada perasaan gitu ke Doha, tapi dia tuh menyangkal perasaan itu karena rasa dendamnya ke si Doha ini. Dan Doha ini juga diselimutin rasa bersalah gitu karena udah ngebantai keluarganya si Hanrita ini. Si Hanrita itu berniat untuk membunuh Doha karena dia merasa kasihan ke Doha, selalu dijadikan seperti anjing gitu sama ayahnya. Dan Hanrita itu nggak mau dia jadi kelemahannya si Doha, makanya di sini dia berniat untuk membunuh Doha gitu biar Doha ini nggak menderita lagi. Tapi nggak bisa, soalnya dia tuh udah terlanjur sayang banget sama si Doha. Sini karakter ayahnya itu nanti reinkarnasi juga teman-teman, dan itu juga nggak kalah nyebelinnya sama karakter dia yang di masa lampau ini. Terus ini akhirnya Doha sama Hanrita ini menikah, tapi di hari pernikahannya ini mereka diselimutin rasa khawatir ya karena ayahnya itu, dan ayahnya itu nyuruh si Hanrita ngasih racun ke Doha, terus kayak memprovokasi gitu loh biar si Hanrita ini ngebunuh Doha. Karena Hanrita ini udah mangkel banget ke ayahnya, akhirnya Hanrita ini ngebunuh ayahnya si Doha teman-teman. Terus ini mereka buron kan, karena si Doha di sini ngelindungin Hanrita dan mereka diburon oleh anak buah si bapaknya itu. Terus di sini Hanrita memilih untuk ngebunuh si Doha juga. Alasannya karena Hanrita mau mengakhiri penderitaannya si Doha gitu. Jadi Hanrita pengen mengakhiri nasib buruk di antara mereka berdua, dan dia memutuskan untuk ngebunuh Doha dan dia juga bunuh diri teman-teman. Jadi pikirnya dia tuh biar penderitaannya berhenti gitu, soalnya dia nggak mau Doha terus-terusan menderita. Kata si Hanrita kalau misalnya menderita itu namanya bukan cinta gitu. Pokoknya mereka itu so sweet banget, cuma kisah cintanya itu tragis banget teman-teman. Terus ini pas udah di tahun 2023 gitu, pas si Doha ini masuk ke tubuhnya si Han Jun-oh, dia itu beberapa kali pingsan ketika si rohnya ini mulai meninggalkan tubuhnya si Han Jun-oh gitu teman-teman. Soalnya kan pada dasarnya si Han Jun-oh ini udah meninggal kan, cuma karena ada rohnya itu. Terus ini Hanrita melihat rohnya, Yonghwa melihat rohnya itu kayak dejavu gitu, kayak pernah ngeliat. Di sini posisinya Yonghwa itu belum tahu kalau misalnya Han Jun-oh itu adalah Doha, dan itu ada kaitannya dengan kehidupan dia di 1500 silam gitu teman-teman. Tapi lambat laun di sini diceritain tuh sama si Doha kalau misalnya Yonghwa itu adalah Hanrita gitu. Terus mereka juga dulu adalah suami istri, dan alasan kenapa sampai saat ini si Doha ini masih berkentayangan rohnya selama 1500 tahun, yaitu karena pengen ngelindungi si Hanrita atau Yonghwa ini teman-teman. Jadi setiap kali Hanrita atau Yonghwa ini melakukan reinkarnasi, pasti si Doha ini selalu nemenin gitu teman-teman. Cuma baru kali ini aja dia tuh dapat jasad kayak gitu. Terus dia tuh dapat kutukan teman-teman. Saya Hanrita ini dapat kutukan kalau misalnya sebelum umur di reinkarnasinya sebelum umur 30 tahun dia tuh pasti akan meninggal dengan sangat tragis. Nah, kalian tahu nggak sih siapa yang membuat kutukan itu tuh ayahnya si Doha ini. Jadi kan si ayahnya Doha ini reinkarnasi ya teman-teman. Jadi dia yang selalu ngebunuh reinkarnasinya Hanrita sebelum usia 30 tahun. Jadi sekarang tujuannya Doha ini masuk ke tubuhnya, ke jasadnya si Han Jun-oh itu buat menghentikan kutukan itu gitu teman-teman, biar si Yonghwa atau reinkarnasi Hanrita ini bisa hidup dengan tenang gitu. Terus ini karena hasutan si reinkarnasi bapaknya itu, kakaknya ini mau mencelakai si Doha gitu teman-teman, dengan dalih tubuh adikmu ini dimasukin roh jahat kayak gitu. Terus mereka ini udah mulai so sweet kan, si Hanrita udah menerima, udah mengklaim dirinya kalau dia itu adalah Hanrita. Terus mulai so sweet kan, dan ini di birthday-nya dia yang ke-30, dimana itu keramat banget. Soalnya kan kutukannya sebelum umur 30 kan langsung nih
si reinkarnasi bapaknya Doha ini langsung mengejar Rita dan mau ngebunuh dia secara brutal gitu. Tapi untungnya di sini nih ada kakaknya si Han Jun Oh. Dia tuh udah sadar gitu, udah menyadari kesalahannya. Terus dia di sini membantu si Yonghwa atau reinkarnasi Han Rita ini. Terus di sini juga dia dibantu sama si Doha, teman-teman. Jadi dia tuh pengen mengakhiri semua nasib buruk yang terjadi pada reinkarnasinya si Han Rita. Pokoknya di sini karakter yang sangat nyebelin itu adalah ayahnya si Doha dan juga reinkarnasinya. Oke teman-teman, menurut kalian ini bakal happy ending atau sad ending? Kisah mereka di masa lalu itu udah sad ending, udah tragis banget, masa ini harus sad ending lagi? Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Makasih banyak, bye bye.